Seringkali yang membuat kita tidak pede itu adalah kita terlalu dibutakan oleh pikiran kita sendiri. Kita terlalu risau dengan apa yang kita pikir orang akan persepsikan terhadap diri kita, padahal sesungguhnya belum tentu seperti itu. Hai, saya Ronald Tagalong. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana persepsi itu betul-betul sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Selamat datang di channel Ronald Tagalong, channel yang berbagi berbagai macam hal terkait dengan pengembangan diri, membangun motivasi, dan inspirasi sukses. Orang seringkali merasa dirinya dinilai oleh orang lain. Sebagai contoh misalnya seperti ini, beberapa kaum perempuan yang saya kenal, mereka senantiasa risau dan gusar ketika harus ke pesta. Apa yang membuat mereka risau dan gusar? Yaitu adalah tentang penampilan mereka, khususnya bajunya. Nah, ketika saya tanya, oke, kenapa harus gusar? Nah, mereka katakan bahwa jangan sampai nanti ketika misalnya kemudian saya ketemu dengan teman-teman, akan muncul kalimat, kamu kok bajunya itu-itu saja, ini kan baju yang kamu pakai di pesta yang ini, ataupun misalnya, oke, kamu kok make upnya seperti itu harusnya seperti ini dan sebagainya. Jadi betul-betul ada banyak hal yang muncul di dalam pikiran kaum hawa ini yang akhirnya membuat mereka tidak pede kalau tidak kemudian misalnya ke pesta dengan pakaian baru, tidak pede kalau kemudian ke pesta tidak dengan make up yang tebal. Nah, semua yang mereka risaukan sesungguhnya sebenarnya sebagian besar adalah ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Sesuatu yang mereka persepsikan sendiri. Mereka berpersepsi bahwa orang lain punya persepsi terhadap mereka. Nah, orang lain memperhatikan mereka, orang lain menilai mereka, orang lain mengamati mereka. Padahal yang terjadi pada diri orang lain juga adalah hal yang sama yang terjadi pada dirinya, pada diri kita, ya. Pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk yang sangat narsis, ya, sangat egois. Coba misalnya ketika kita ada acara keluarga dan kemudian di acara keluarga itu ada sesi foto bersama di mana kemudian 1 atau 2 minggu kemudian diantarkanlah album foto yang berisi kegiatan tersebut. Nah, orang biasanya berebut dan kemudian rebut-rebutan mengambil album foto itu untuk bisa melihat fotonya. Ketika kita misalnya rebutan album foto dan mulai melihat isi fotonya, maka apa yang terjadi? Foto siapa yang kita lihat pertama kali? Foto siapa yang kita cari? Ya, tentunya adalah foto diri sendiri itu, ya. Foto diri sendiri. Jadi di antara deretan orang-orang ini mana kita? Di bagian mana kita dan sebagainya. Dan yang menariknya adalah bagus tidaknya foto itu sangat tergantung dari apa? Seperti apa kita di saat itu. Artinya apa? Apakah kita misalnya dalam pose terbaik kita, wajah terbaik kita, ataupun tidak. Kalau misalnya, oke, kita saat di foto itu dalam posisi wajah kita ganteng ataupun cantik, pose kita itu bagus, maka kita akan bilang, oke, foto ini bagus, good, keren itu. Tapi kalau kemudian ternyata misalnya pas di foto, mata kita ketutup sebelah ataupun posisi tangan kita akhirnya tidak dalam posisi yang seharusnya, kita akan bilang foto itu kurang bagus. Nah, intinya adalah orang itu jauh lebih care, jauh lebih peduli dengan dirinya sendiri. Orang sama sekali tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain, tidak ada waktu untuk mengamati orang lain, tidak ada waktu untuk mengomentari orang lain. Sehingga apa? Karena masing-masing orang sebenarnya lebih care dengan dirinya sendiri, jadi fokuskanlah diri kita dengan bagaimana membangun persepsi yang positif pada diri kita. Abaikan persepsi orang lain, yang itu bisa jadi adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, kita dramatisir sendiri, yang akhirnya membuat kita bad mood, feeling kita menjadi nggak bagus dan sebagainya. Karena itulah yang kemudian yang menjadi kunci bagaimana kita tetap bisa pede kapanpun dan dimanapun. Nah, satu hal yang tidak banyak orang tahu adalah mungkin di video-video yang kamu lihat, kamu akan senantiasa melihat saya menggunakan pakaian yang seperti ini, ya, pakaian yang seperti ini. Jadi warnanya ya biru khas, kemudian kemeja seperti ini. Nah,
yang tidak banyak orang tahu, mungkin orang pikirkan, ataupun sebenarnya saya juga sih tidak terlalu memikirkan hal itu, artinya tidak terlalu memikirkan bahwa oke, jangan sampai orang akan memberi penilaian bahwa Ronald Hutagalung itu bajunya nggak ganti-ganti dari Senin sampai Sabtu, bajunya itu saja, karena ya hari ini kelihatan memakai pakaian itu, besok masih pakai pakaian itu, lusanya masih pakai pakaian itu. Nah, saya sama sekali tidak terpikir untuk memikirkan hal itu atau memikirkan bahwa orang lain akan berpikir hal itu. Yang saya fokuskan adalah bagaimana saya nyaman dengan apa yang saya kenakan. Ya, saya punya pakaian seperti ini, itu untuk satu baju itu ada yang sampai 5. Jadi satu warna itu dengan 5 kemeja. Nah, kenapa saya memilih untuk tidak begitu banyak variasi pakaian, baju dan sebagainya? Karena ya saya mencoba untuk hidup lebih simpel. Artinya apa? Setiap pagi setelah mandi, saya nggak harus pusing, saya nggak harus kemudian wasting time dengan memikirkan, oke, pagi ini mau pakai baju yang mana, kalau baju yang ini kemudian padanannya, celananya yang mana, kemudian sepatu yang mana. Tapi ya saya mau, oke, kemeja saya yang ini, celana saya yang ini, sepatu saya yang ini, sehingga saya bisa gunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang lebih produktif. Hasilnya ya saya menikmati diri saya menikmati kenyamanan saya, dan I don't care with anybody, I don't care dengan persepsi orang, karena bisa jadi kalaupun kita berpersepsi bahwa orang punya persepsi seperti itu, maka bisa jadi itu sesungguhnya hanya persepsi kita. Kita menilai orang sedang memperhatikan kita. Sebenarnya orang pun sedang berpikir bahwa kita sedang memperhatikan mereka. Sama-sama tidak ada yang saling memperhatikan. Yang ada adalah mereka lebih peduli pada bagaimana kondisinya sekarang. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.